takut padaku?" Wilona terlonjak hebat menyadari apa yang baru saja dirinya lakukan. Wajahnya langsung berubah pucat pasi dengan jantung yang berdetak 2 kali lebih cepat. "Kenapa aku bodoh sekali?" Rutuknya dalam hati wanita itu mengedarkan pandangan ke sekitarnya. Khawatir ada orang yang melihatnya di sini, Wilona ingin segera pergi dari sana. Namun, ia tidak mungkin meninggalkan bekas kekacauan yang baru saja dirinya perbuat begitu saja. Buru-buru wanita itu membereskan serpihan guci yang berserakan di lantai. Ringisan pelan lolos dari bibirnya karena ujung telunjuknya tak sengaja terkena serpihan guci yang tajam. Mengabaikan nyeri dan darahnya yang mulai keluar, Wilona tetap melanjutkan aktivitasnya secepat mungkin. "Lah, harus segera pergi dari sini. Apa yang kamu lakukan di sini?" Suara bariton yang familiar itu membuat tubuh Wilona menegang. Wanita itu sontak mengangkat kepalanya dan manik matanya langsung bertemu dengan sorot tajam Devano. Wilona gelagapan hingga jemarinya tak sengaja tergores serpihan guci lagi. Devano langsung berjongkok di samping Wilona saat melihat jemari wanita itu terluka. "Kamu sampai terluka seperti ini. Sebenarnya apa yang kamu lakukan di sini?" Lelaki itu kembali mengulang pertanyaannya. Lidah Wilona terasa keluh untuk sekadar menjawab pertanyaan yang Devano lontarkan. Kekhawatiran yang menggerayangi benaknya terlalu mendominasi sampai-sampai ia kesulitan mencari alasan yang tepat. Padahal, niat awalnya memang hanya ingin mengajak lelaki di hadapannya ini makan malam bersama. Devano berdecak kesal karena Wilona hanya diam saja. "Ikut aku. Lukamu harus diobati. Hati-hati, jangan sampai kamu menginjak serpihan guci itu. Kakimu bisa terluka juga." Lelaki itu langsung membimbing Wilona melangkah menuju ruang tengah. Kemudian, mengambil kotak obat yang tersedia di sana. Aku bisa mengobati luka ini sendiri," ucap Wilona seraya menarik tangannya yang sudah berada dalam genggaman Devano. Kepalanya tepat menunduk, tidak berani membalas tatapan lelaki yang duduk di sampingnya ini. "Maaf, aku tidak sengaja menyenggol gucimu tadi. Aku akan menggantinya nanti." Wilona memang tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di halaman belakang tadi. Namun, pemandangan yang tersaji di depan matanya itu terlihat sangat mengerikan. Lah sudah berusaha mengusir kilasan kejadian itu, tetapi sangat sulit. Bayangan itu terus berputar di kepalanya bagaikan kaset rusak. "Kenapa kamu malah memikirkan guci itu? Lihatlah sekarang tanganmu yang terluka," gerutu Devano kesal. "Kamu tidak perlu menggantinya. Lukamu jauh lebih penting dari guci itu. Biarkan aku yang mengobati lukamu. Kamu tidak akan bisa mengobatinya dengan satu tangan." Akhirnya Wilona memilih pasrah. Membiarkan Devano mengobati luka-luka di tangannya meskipun perasaannya masih was-was. Berulang kali ringisan lolos dari bibirnya saat luka di tangannya bersentuhan dengan obat merah. Setelah seluruh lukanya diobati dan ditutup dengan plester, Wilona langsung bangkit dari tempat duduknya. Hanya kurang dari 15 menit ia duduk bersebelahan dengan Devano. Tetapi, entah kenapa dirinya was-was sendiri. Padahal tidak ada gelagat aneh yang lelaki itu tunjukkan. "Terima kasih sudah mengobati luka di tanganku. Sebenarnya aku hanya ingin mengajakmu makan bersama. Aku sudah memasak makan malam untuk kita. Tapi, sepertinya makanan itu sudah dingin sekarang. Pasti rasanya tidak enak lagi, aku akan memberi. Kenapa kamu mendadak aneh malam ini?" Potong Devano seraya bangkit dan melangkah mendekati Wilona. "Apa kamu takut padaku? Apa yang sudah kamu lihat sampai sikapmu berubah seperti ini?" desak lelaki itu tanpa menghentikan langkahnya. Menyadari jarak di antara dirinya dan Devano semakin menipis,
Tanpa sadar Wilona melangkah mundur. Wanita itu mulai panik saat merasakan punggungnya bersentuhan dengan tembok yang dingin. Bola matanya bergerak liar menatap sekelilingnya, berharap ada orang yang datang dan bisa menyelamatkannya. Sayangnya, tidak ada satupun orang yang berada di sana selain Wilona dan Devano. Dan sekarang, lelaki itu sudah benar-benar memerangkapnya hingga tubuhnya tak dapat bergerak kemanapun lagi. Aku tidak melihat apapun, jawab Wilona dengan suara bergetar. Devano menghela napas pelan seraya menangkup wajah Wilona agar menoleh ke arahnya. Lupakan apapun yang kamu lihat tadi, anggap kamu tidak pernah melihatnya. Jangan takut padaku, satu hal yang harus kamu tahu, aku tidak akan pernah menyakitimu. Sebisa mungkin, Wilona memilih menatap ke arah lain alih-alih membalas tatapan Devano. Ia tidak tahu apakah bisa mempercayai kata-kata yang lelaki itu lontarkan atau tidak, dirinya bahkan tidak mengetahui seberapa besar pengaruh yang Devano miliki. Ayo kita makan malam. Kamu sudah repot-repot memasak untukku. Aku sudah tidak sabar ingin mencicipinya, ujar Devano seraya kembali menegakkan tubuhnya dan menggandeng tangan Wilona menuju ruang makan. Lelaki itu melirik jemari Wilona yang dibalut plester. Kalau nyeri di luka itu cukup parah, katakan saja padaku. Aku akan meminta dokter pribadiku memeriksamu. Tidak perlu, sahut Wilona cepat, luka di tanganku tidak terlalu sakit. Aku yakin dalam beberapa hari ke depan akan sembuh dengan sendirinya. Tidak perlu sampai diperiksa oleh dokter. Terima kasih. Tidak ada yang membuka suara lagi hingga keduanya sampai di ruang makan dan fokus dengan makanan masing-masing. Devano langsung memuji masakan Wilona yang terasa pas di lidah lelaki itu. Sebenarnya Wilona senang karena Devano menyukai masakannya. Namun, euforia itu terhalang oleh sesuatu yang seharusnya tak perlu dirinya pikirkan. Setelah makan malam selesai, Wilona langsung pamit undur diri dengan alasan sudah lelah. Namun, nyaris semalaman penuh dirinya malah tidak bisa tidur. Padahal ia mengira dapat tidur lebih nyenyak malam ini. Pada kenyataannya, harapan itu tidak tercapai. Wilona terbangun di pagi hari dengan kantong mata yang menghitam. Baru bisa terlelap saat menjelang pagi hari. Kalau bukan karena tak sengaja mendengar suara ketukan pintu. Dan ternyata dirinya memang sudah ditunggu oleh sang tuan besar. Maaf mengganggu waktu Anda, Nyonya. Saya hanya ingin mengantarkan pakaian yang Tuan Devano titipkan untuk Anda. Tuan Devano berpesan kalau Anda harus menggunakan pakaian ini dan sekarang Tuan sudah menunggu Anda di meja makan. Papar pelayan yang tadi mengetuk pintu kamar Wilona sembari meletakkan satu set pakaian di pinggir ranjang Wilona. Wilona melirik pakaian itu sekilas dengan kening mengerut. Terima kasih. Aku akan segera menyusul ke sana. Meskipun masih sangat mengantuk, ia terpaksa beranjak dari ranjang dan menyambar pakaian tersebut. Sebenarnya Wilona masih ingin menghindari Devano hari ini, tetapi ia tidak enak menolak ajakan lelaki itu. Apalagi pelayan yang tadi mengantarkan pakaian untuknya juga sudah berpesan kalau Devano akan mengajaknya pergi. Wilona sengaja berlama-lama di kamar sampai melewatkan sarapannya. Berharap Devano sudah pergi agar mereka tidak perlu bertemu dulu. Namun, ternyata lelaki itu masih menunggunya di dalam mobil. Maaf, aku membuatmu menunggu lama. Harusnya kamu tidak perlu menungguku, ucap Wilona yang akhirnya menyusul Devano. Wanita itu kembali menutup pintu mobil di sampingnya dan menyunggingkan senyum kaku. Devano tersenyum ramah seperti biasanya, tidak apa-apa, lagi pula aku sedang tidak buru-buru hari ini.
Devano langsung menyalakan mobilnya dan melajukan kendaraan beroda 4 itu membelah jalanan yang masih cukup lengang. Lidah Wilona sudah gatal ingin menanyakan kemana Devano akan membawanya pergi, tetapi ia tidak berani. Setelah kurang lebih 30 menit menelusuri jalanan ibu kota, Devano membelokkan mobilnya memasuki halaman gedung perkantoran yang sangat luas. "Aku lupa memberitahumu kalau. Kenapa kamu membawaku ke tempat ini?" sahut Wilona dengan mata terbelalak.